Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun kalian menonton video ini. Baik, apa kabar semuanya? Hari ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara kalian membuat akun Gmail, ya, akun Google, yang mana bisa digunakan untuk platform Classroom. Dan juga saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Zoom, ya, yang mana yang sering digunakan untuk pembelajaran virtual. Oke, baik, kita mulai saja. Pastikan kalian memiliki browser di dalam HP atau laptop kalian. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan dulu cara menggunakan di komputer, ya, atau laptop. Oke, misalnya saya punya contoh, saya punya sebuah browser. Pastikan kalian misalnya ya membuat akun terlebih dahulu. Buat aja dulu gmail.com, ya, mungkin sering diakses di situ. Nah, biasanya akan muncul seperti ini, ya, ditunggu saja. Oke, nah, jika kalian belum mempunyai akun, ya tentu ya hari ini saya akan menjelaskan cara membuat akun. Silahkan buat akun terlebih dahulu. Oke, ini untuk diri sendiri, anak saya. Ya, jika kalian buat untuk diri sendiri, silahkan pilih untuk diri sendiri. Oke, misalnya nama depan kita kasih nama Fendi. Belakangnya adalah Pranata. Oke, bagi yang punya nama itu diabaikan saja. Saya hanya berdebak saja. Silahkan buat Fendi Pranata. Oke, saya yakin kalau akun seperti ini sudah sering digunakan. Silahkan buat sesuatu yang berbeda. Bisa kita tambahkan 1, 2, 3. Oke, mohon maaf, ini sepertinya sudah digunakan. Wah, kita pilih saja misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, apakah ada yang gunakan? Oke, tidak ada juga. Oke, misalnya yang paling gampang kita pilih ini, misalnya tersedia oleh Google. Oke, kita pilih Pranata Fendi 7, ya. Ini hanya percobaan, nanti silakan kalian coba menyesuaikan masing-masing. Pastikan kalian ingat username, ya, itu juga sangat-sangat penting. Lalu password silakan masukin, misalnya hari ini ribut. Oke, kalian bisa lihat sendiri di sini. Oke, nah, pastikan kalian mencatat username atau nama pengguna dengan password kalian di sebuah tempat rahasia supaya tidak bisa diakses oleh siapapun, ya, tentunya supaya tidak dibajak oleh orang lain. Oke, kita coba tekan berikutnya. Nah, di sini ada diminta nomor telepon. Ini bersifat opsional, artinya kalian boleh saja tidak memasukin nomor teleponnya, ini tidak wajib. Lalu di sini ada alamat email pemulihan. Ya, di sini kalian disuruh untuk ya memasukkan akun email alternatif apabila misalnya kalian lupa dengan username-nya. Ini juga tidak terlalu wajib, tapi saya sarankan juga ini perlu supaya mana tahu kalian lupa, ya, bisa digunakan. Oke, tanggal, ada bulan, ada tahun, ini saya tidak tahu sebenarnya itu apa. Ya, silakan dimasukin saja, misalnya 28, ini bulan Mei, ini tahun 1999. Oke, untuk gender silakan kalian pilih yang benar. Kalau misalnya pria, pria, kalau wanita, wanita. Di sini ada alasan kami meminta informasi ini. Kita lihat apa kenapa Google meminta, kalian bisa baca sendiri. Ya, Google tidak ingin kepo, ya, minta tanggal lahir. Yang penting kalian baca saja semuanya, semoga bermanfaat. Selanjutnya pilih berikutnya. Kita lanjut. Nah, di sini ada, ya, sebenarnya ada sebuah bisa dikatakan privasi dan persyaratan segala macam. Ini kalau mau baca silakan monggo. Lalu saya setuju. Oke, nah, sekarang kalian sudah masuk ke dalam tampilan email. Nah, ini adalah email di mana kalian bisa membuat, ya, pesan yang mau dikirimkan kepada siapa, yang penting tahu tujuan dan maksudnya, ya. Oke, nah, ya, sekarang poin utama yang mau saya jelaskan di sini bukan cara menggunakan Gmail, tetapi kita akan lebih berfokus dengan Classroom, ya, sebuah platform pembelajaran yang sudah sering digunakan. Lalu kita hanya perlu sebenarnya mencari Classroom di sini. Sebenarnya di sini banyak sekali layanan Google. Kalian bisa menggunakan tuh YouTube dan lain-lain, ya. Sebenarnya saya tidak mau fokuskan itu. Kita masuk ke Classroom. Oke, nah, di sini kalian pilih continue atau lanjutkan. Pastikan kalian punya email yang benar. Oke, nah, berikutnya kalian hanya perlu memasukin kode kelas, misalnya
Ya, di sini ada join class, ada create class. Jadi kalian pilih join class ya, artinya kalian akan masuk ke kelas yang akan diberikan oleh guru ya, kodenya silakan masukin kodenya dengan benar. Oke, misalnya saya memiliki contoh ya, satu kode dari kelas saya IJPOSV. Oke, nah berikutnya kita pilih join. Nanti kalian akan dialihkan ke tampilan kelas yang akan kalian masuk. Oke. Nah, di sini nanti ada tampilan. Nah, banyak sekali tampilannya. Di sini ada kelas ini. Ya, ini adalah contoh. Misalnya ada tugas-tugas. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, berikutnya misalnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kalian mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Misalnya kita pilih yang pertama. Di sini ada tugas 1. Ini contoh ya. Nah, ini adalah contoh saja. Nah, yang paling kalian lakukan adalah kalian mengupload ya, mengupload file. Misalnya dari guru meminta kalian untuk mengupload sebuah file berbentuk gambar atau file apapun. Nah, di sini juga sebenarnya kalian bisa create new atau membuat baru, misalnya bentuknya dokumen, slide, atau bentuknya file Excel, atau juga ada gambar ya. Tapi ya kebanyakan akan digunakan adalah berbentuk file. Oke, silakan kalian pilih browse yang ada di komputer kalian. Oke, misalnya ini saya contohkan satu. Oke, berikutnya kalian juga bisa menambahkan sebuah komentar di sini. Ya, misalnya, Pak, tugas saya sudah selesai. Oke, silakan kalian pilih turn in saja. Artinya kalian mengumpulkan tugas. Kalau tidak, ya guru tidak akan tahu kalian mengerjakan atau tidak, meskipun kalian sudah mengerjakan. Pilih turn in. Itu sangat penting ya. Pastikan kalian turn in sebelum menyelesaikan ya. Ini adalah tanggung jawab terakhir kalian, dimana kalian harus turn in. Kalau tidak, tugasnya tidak terbaca. Oke, ya cukup sederhana untuk pengumpulan tugas. Pastikan kalian memiliki filenya di HP atau di komputer. Berikutnya saya akan menunjukkan cara kalian mengerjakan tugas yang lain. Oke, di sini kalian juga bisa masuk ke classwork. Di sini ada kumpulan tugas yang bisa kalian kerjakan. Oke, di sini ada tugas siapa namamu. Oke, ini apa? Kita cek dulu. Nah, ini adalah bentuk tugas dalam bentuk pertanyaan, yang artinya kalian harus mengerjakan langsung di tempat, tidak perlu harus upload segala macam ya. Misalnya ditanya siapa namamu, nama saya Fendi. Oke, silakan kalian turn in. Nah, pastikan kalian memeriksa jawaban kalian sebelum mengirimkan kepada guru. Pastikan jawaban kalian sudah benar. Kalau sudah, silakan turn in. Karena setelah turn in, kalian tidak bisa mengedit atau mengubah jawaban kalian lagi. Oke, berikutnya kita akan mencoba mengetes mengerjakan. Ini ada materi. Nah, misalnya guru bisa saja tidak memberikan tugas tapi hanya memberikan materi. Silahkan kalian klik. Ini contoh saja. Kalian bisa klik di sini open new Windows supaya nanti kalian bisa mendownloadnya atau mengambil file dari internet. Di sini kalian bisa download. Oke, nah ini saya contoh saja. Nanti silahkan dicoba sendiri untuk downloadnya. Oke, berikutnya kita akan coba tugas yang lain ya, yang bentuk yang terakhir, yaitu bentuknya adalah kuis. Mana tahu guru memberikan kuis, silakan kalian coba menjawab kuis ini ya. Oke, kalian klik, nanti kalian akan diminta untuk menjawab. Misalnya nama saya adalah Fendi. Nah, pastikan kalian menjawab semua pertanyaan ini. Kalau tidak, kalian nanti tidak bisa kirim. Jadi kalian bisa jawab misalnya kelas 7. Lalu dari mana? Dari mana saja. Oke, kalian kirim. Biasanya ada tugas tertentu yang langsung menampilkan nilai. Kalian bisa langsung lihat nilainya, lihat skor. Ini hanya contoh, makanya tidak ada skor. Kalian bisa melihat jawaban yang benar, yang salah, atau kalian bisa melihat skornya juga. Oke, berikutnya. Nah, mungkin saya rasa yang paling penting juga, walaupun ini adalah tugas yang dikerjakan dengan menggunakan Google Form, pastikan kalian tandai selesai. Kalau tidak, ya tugasnya juga dianggap tidak selesai. Ya, supaya mempermudah guru dalam memeriksa hasil kerja kalian. Oke. Nah, untuk Google Classroom saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru. Oke, untuk yang terakhir saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan platform Zoom yang mana sering digunakan untuk pembelajaran virtual. Oke, pastikan kalian memiliki aplikasinya di HP atau di komputer. Oke, nah yang paling penting kalian coba join meeting.
Ini ya, sebenarnya kalau untuk sign in, kalian kalau memiliki akun Google itu juga bisa dilakukan, tetapi ya kalau hanya sebagai peserta didik cukup join a meeting saja. Oke, misalnya kita contoh ya punya saya. Oke, di sini kalian akan diminta untuk memasukin passcode yang fungsinya supaya ya mirip seperti password, supaya kalian bisa ya masuk ke Zoom kalian. Oke, silakan masukin passcode-nya. Oke, join meeting. Nah, di sini kalian akan diminta untuk menunggu, nanti akan dialihkan ke menu Zoom-nya. Oke, ya akhirnya Zoom-nya sudah masuk. Nah, di sini nanti kalian akan melihat tampilan seperti ini, kurang lebih seperti ini. Kalian bisa mute atau kalian mau kalau unmute artinya kalian bisa bersuara untuk menjawab pertanyaan guru misalnya atau ingin bertanya. Ya, kalau kalian tidak melakukan apapun sebaiknya di mute karena bisa mempengaruhi suasana yang lain. Kalian bisa nyalakan kamera ya, memastikan ya supaya guru bisa melihat kehadiran kalian. Di sini kalian juga bisa memberikan chat, tapi pastikan kalian menggunakannya dengan bijak karena ini seharusnya digunakan untuk menjawab pertanyaan guru. Misalnya guru bertanya melalui chat, kalian boleh menjawab melalui kolom chat juga. Misalnya saya hadir, ini contoh saja. Nah, di sini juga ada yang lain, misalnya ada reaction, dimana kalian bisa memberi reaction, misalnya ya tepuk tangan, kalian bisa memberikan jempol atau yang lain. Jika kalian mau bertanya, silakan pilih raise hand supaya guru bisa melihat oh ada yang bertanya gitu ya. Oke, ya saya rasa untuk Zoom seperti ini saja, tidak banyak yang harus ya dipahami juga karena ya menu yang paling penting di sini ada unmute dimana kalian nanti ingin menjawab atau bertanya. Lalu ada start video, kalian bisa nyalakan video kalian, dan penting juga ada chat, kalian bisa menjawab pertanyaan atau ingin chat tapi gunakan dengan bijak, tidak digunakan untuk hal-hal yang lain. Oke, berikutnya kalian juga bisa reaction ya, kalian bisa raise hand atau lower hand atau bentangan ya. Oke, saya rasa ya, ini yang paling penting. Kalau misalnya sudah selesai Zoom, kalian bisa leave ya, ataupun nanti biasanya kalau dari gurunya sudah leave Zoom-nya, maka kita otomatis akan leave tersendiri. Oke, kita bisa tekan leave misalnya. Oke, nah untuk hari ini demikian video tutorial singkat sederhana yang mana ya bisa membantu kalian untuk bisa menggunakan ya bisa dikatakan aplikasi yang sering digunakan yaitu Google Classroom dengan Zoom. Oh ya, sebagai informasi bagi kalian yang tidak memiliki aplikasi Zoom, silahkan kalian download di websitenya. Oke, kalian bisa mencari sendiri di sini. Oke, berikutnya kalian akan mendownload di sini. Nah, di sini ada, kalian cari saja di sini. Sebenarnya Zoom adalah aplikasi yang berbayar ya, perlu diketahui. Tapi kita menggunakannya secara gratis, maka ya diberikan keterbatasan yaitu waktunya hanya diberikan 40 menit saja. Oke, kalian bisa mendownload dengan pilih yang tadi ada resource, ada download Zoom client. Silakan kalian download di sini ya. Kalian klik saja, nanti kalian akan terdownload sendiri. Nah, untuk instalasinya saya tidak bisa jelaskan di sini karena saya juga sudah memiliki aplikasinya. Intinya kalian hanya tinggal next saja lalu finish ya, biasa seperti biasa. Dan untuk HP juga bisa kalian download. Oke, mungkin saya rasa untuk menggunakan HP saya juga bisa menunjukkan langsung caranya. Sebenarnya jika kalian punya HP, kalian bisa mencari Zoom di Play Store ya. Oke, ini adalah aplikasi BlueStack yang saya gunakan untuk sebagai emulator HP Android, dimana saya tidak bisa merekam HP Android sekaligus. Oke, ini hanya tampilan. Nah, kalian bisa mendownload Zoom di sini. Kalian pastikan memiliki Play Store terlebih dahulu. Saya yakin setiap HP pasti punya Play Store tersendiri.
Oke, kalian bisa mencari Zoom Meeting. Oke, sini kalian bisa mendownloadnya. Nah, kalian tinggal install saja. Oke, mungkin sambil menunggu, kalian juga bisa mendownload Classroom di sini ya. Kalian bisa mencarinya karena berbeda dengan komputer yang mana kalian harus mengaksesnya melalui website. Untuk HP kalian harus mendownload tersendiri ya, Classroom. Kalian harus mendownloadnya dan pastikan memiliki akunnya. A few moments later. Oke, Zoom sudah terinstall. Ini saya misalnya akan mencoba menggunakan Zoom di HP. Ya, nggak bisa ini HP ya. Ini memang sebenarnya aplikasi yang berbentuk emulator HP Android. Oke, silakan kalian join meet. Ini HP ya, misalnya. Oke, untuk meeting ID misalnya kalian bikin nama OnePlus. Untuk meeting ID kalian buat saja. Misalnya tadi yang punya saya 974 806 9979. Oke, kita join saja. Nanti kalian akan diminta passcode juga. Kalian pastikan ketik dengan benar, kalau tidak nanti tidak bisa masuk. Kita pilih OK. Nah, nanti tampilan HP seperti ini. Nanti akan muncul waiting for the host to start this meeting. Jadi tunggu saja. 3 days later. Ini adalah tampilan dari HP seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, yang paling penting ini hampir sama tadi, kalian bisa chat. Oke. Nah, kalau chat seperti ini, kalian close. Berikutnya, kalian juga bisa raise hand, bisa ya memberikan reaction. Oke, nah ini juga sama. Join audio, nah ini juga penting. Pasti join audio fungsinya agar kalian misalnya suara dari guru bisa kedengaran ataupun kalian bisa menggunakan mikrofon. Kita tes. Oke, di sini pasti ada dua pilihan, WiFi or cellular data. Jadi kalian kalau menggunakan WiFi atau pakai seluler maka harusnya akan terpilih otomatis. Ini start audio video sama, nanti akan muncul videonya, akan muncul video kalian ya, maksudnya kamera kalian dari depan. Nah, di sini ya kurang lebih seperti ini. Nah, kalian kalau mau bicara, kalian tekan tab to speak ya, kalian. Nah, misalnya ini sekarang lagi kondisi mute, jadi kalian tidak akan bisa bersuara. Kalian tekan ini, maka kalian bisa bersuara. Oke, nah mungkin untuk yang HP tampilannya seperti ini ya, untuk Zoom, saya rasa tidak terlalu masalah. Nah, berikutnya kita akan coba lihat untuk yang Classroom. Oke, Classroom sudah terdownload. Oke, nah, ini sebenarnya saya juga ingin coba akun yang tadi. Kita akan coba. Oke, kita tes ya. Tadi akunnya apa? Saya juga lupa. pranatafendi7@gmail.com. Oke, kita tes ya. Oke, hari ini. Oke, kita pilih agree. Ini hampir sama dengan yang versi komputer, cuma bedanya HP akan seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri. Oke, nah di sini ada kelasnya. Nanti kelas-kelas lain akan muncul di sini juga sama. Ini hampir sama dengan versi komputer atau laptop. Kita klik. Ya, sebenarnya untuk yang tadi sebenarnya tugasnya sudah dikerjakan. Kita tes ya. Nah, di sini akan muncul, kalian bisa misalnya batalkan hasil pengiriman. Oke, ini bisa dibuang seharusnya. Oke, nah ini bisa dibuang. Nah, atau kalian bisa upload, misalnya kalau sudah terupload, kalian cari misalnya add attachment, nanti kalian cari foto atau file dari HP kalian. Kalau sudah sama, kalian turn in saja. Oke, nah kita coba yang lain. Nah, ini adalah bentuk pertanyaan. Sebenarnya sayang sekali ini yang tadi sudah terjawab. Nanti hampir sama, akan ada sebuah kolom jawaban, kalian jawab saja lalu turn in. Ya, caranya hampir sama. Di sini ada materi hampir sama juga, kalian hanya tinggal mendownload. Ini pilih quiz. Nah, kalian klik ini, nanti kita lihat akan masuk ke browsernya.
Oke, nah kalian langsung yang paling penting kalian harus login dulu. Ini yang paling penting, login akun yang tadi. Oke, misalnya tadi Pranata Fendi 7@gmail.com. Hari ini ribut. Oke, ini sebenarnya hanya di formalitas, kita pilih jangan sekarang. Oke, karena saya sudah menjawab makanya hanya muncul seperti ini. Ya, jika memang belum kalian bisa menjawab seperti biasa. Nah, tampilannya hampir sama dengan versi yang komputer, jadi tidak terlalu masalah. Oke, baik. Saya rasa untuk Classroom, nah seperti ini saja untuk versi HP. Silahkan dicek di HP masing-masing, seharusnya tampilannya kurang lebih sama. Nah, ini adalah tampilannya. Dan demikian untuk tutorial hari ini untuk Zoom dan Classroom versi komputer dan HP. Semoga bermanfaat untuk kalian semua untuk pembelajaran. Ya, semoga dengan ini bisa menunjang pembelajaran kalian supaya lebih baik. Oke, mungkin sekian dari saya. Salam belajar dan terus semangat. Walaupun pandemi, semoga semuanya tetap semangat bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Oke, salam.